Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma fiqhan fid din ya rabbal alamin. Saudara-saudari, para peserta dan santriwati, juga para musyrifah dan pembina Qur'anuna Indonesia yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan memulai kajian rutin kita, atau salah satu kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir dari surat-surat pilihan atau ayat-ayat pilihan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dengan satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang sudah sangat kita hafal, yaitu Ummul Quran Suratul Fatihah. Ummul Quran Suratul Fatihah. Para musyrifah dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suratul Fatihah menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama tentu saja membacanya dengan benar, membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Oleh karena itu, setiap santriwati harus dapat memastikan bahwa dirinya telah membaca Suratul Fatihah dengan benar, karena dia merupakan salah satu rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, tentu saja kita berusaha untuk memahami isi kandungannya, karena dia disebut dengan Ummul Quran. Ya, Ummul Quran. Ummu artinya induk atau ibu. Al-Quran, ya Al-Quranul Karim. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah induk dari Al-Quranul Karim. Artinya bahwa seluruh isi Al-Quran, kalau kita ingin tahu ringkasannya, maka ada di surah Al-Fatihah. Ada di surah Al-Fatihah. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat langsung kandungannya. Nah, mungkin yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang terkait dengan keutamaannya dan seterusnya. Itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita membahas tentang kandungan surat Al-Fatihah, seperti yang kalau di Ciputat sudah dibagikan fotokopiannya. Kalau yang di Koperasi bisa melihat screen-nya ya. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini oleh para ulama tafsir disebutkan bahwa surah Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Satu surat atau satu ayat disebut Makkiyah kalau dia diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Meskipun turunnya bisa jadi tidak persis di kota Mekah, bisa jadi turunnya mungkin di kota Taif atau yang lain, tetapi selama turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka
maka dia disebut Makkiyah. Sebaliknya, surat atau ayat Al-Quran yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah disebut dengan Madaniyah. Meskipun tempat turunnya bisa jadi tidak di Madinah, bisa jadi di perjalanan antara Mekah dan Madinah misalnya, atau di kota lain. Jadi pembagian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan periode waktu, bukan tempat turunnya. Sekali lagi, yang turun sebelum Rasul hijrah ke Madinah disebut Makkiyah. Yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah disebut Madaniyah. Nah, surat Al-Fatihah ini menurut sebagian besar ulama dia adalah surah Makkiyah. Salah satu argumentasi mengapa dia Makkiyah, karena surat Al-Fatihah ini disebutkan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh telah kami berikan kepadamu, telah kami datangkan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal 'azim, dan juga dia merupakan Al-Qur'an yang agung. Nah, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Karena dia dibaca setiap rakaat sholat. Juga saking agungnya surah Al-Fatihah, dia disebut dengan Al-Qur'anul Azim sendiri. Seolah-olah dialah Al-Qur'anul Azim. Karena dia adalah Ummul Qur'an. Nah, para ulama sepakat bahwa surat Al-Hijr itu adalah surat Makkiyah. Jadi surat yang turun pada periode sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Berarti surat Al-Fatihah yang disebutkan di surat Al-Hijr juga adalah surat Makkiyah. Ya, nah surah Al-Fatihah ini tema sentralnya menurut sebagian ulama adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah, mengajarkan kepada kita tentang merealisasikan, bagaimana kita merealisasikan atau mewujudkan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fatihah ini berisi tentang visi, bagaimana kita mewujudkan visi hidup manusia. Jadi manusia Allah ciptakan untuk apa? Beribadah. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bagaimana mewujudkan penghambaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dari tema sentral atau tema utama surat Al-Fatihah itu, kita bisa bagi menjadi tiga subtema. Yang pertama yaitu dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke Maliki Yaumiddin. Ayat berapa tuh? Ayat 4 ya. Dari ayat 1 sampai 4. Itu subtema yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullahi ta'ala al-ma'budil haqqi. Bagaimana kita diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-ma'bud, zat yang kita ibadahi, al-haq, yang sebenar-benarnya, yang tidak ada satupun selain Allah yang berhak disembah atau diibadahi.
hanya Allah Subhanahu wa taala. Huwal ma'budu bihaqqin atau huwal ma'budul haqq. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismillah. Nah, Bismillah ini adalah ungkapan yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap kita memulai sesuatu yang baik. Setiap kita memulai sesuatu yang baik. Kalau yang nggak baik, jangan. Mau ngerjain orang, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Berbuat maksiat pakai Bismillah, nggak usah. Jadi, mulailah dengan Bismillah dalam melakukan hal-hal yang baik atau dalam hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita memulai membaca Bismillah. Ya, berdasarkan para ulama menyebutkan riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus. Dalam riwayat lain disebutkan fahuwa aqta'. Abtar dengan aqta' maknanya sama, terputus. Maksudnya terputus dari berkah dari Allah. Tidak diberkahi atau kurang keberkahannya. Ya, jadi Allah itu adalah lafzul jalalah, nama yang paling penting, ya, nama yang paling utama dari Allah. Dari Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan sifat, dua sifat atau dua namanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman biasanya diterjemahkan Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman ini dengan Ar-Rahim sama-sama menunjukkan sifat rahmat Allah. Sifat Allah berupa rahmatnya. Tapi Ar-Rahman dia lebih umum daripada Ar-Rahim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Ar-Rahim itu biasanya digunakan hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi biasanya Allah menyebutkan kasih sayangnya kepada orang beriman dengan Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, misalnya di salah satu ayat Al-Quran. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala sangat rahim terhadap orang-orang yang beriman. Jadi rahim ini adalah rahmat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya disebut sayang, Maha Penyayang. Jadi yang disayang hanya orang yang beriman. Tapi kalau Ar-Rahman, ini rahmat yang bersifat umum, yang beriman, yang tidak beriman, yang maksiat, yang taat, dikasih, diberi. Makanya disebut pengasih. Ar-Rahman, pengasih. Dikasih belum tentu disayang. Ya, tapi kalau disayang, pasti dikasih nggak? Tergantung juga maslahat dan madaratnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya justru nggak dikasih, ditahan, ditunda. Selama di dunia nggak dikasih semua. Karena bisa jadi ada orang yang kalau dikasih kekayaan full, ini malah nggak bersyukur, malah tersesat. Ya kan? Dikasih sehat terus, malah lupa diri. Ditegur, kadang-kadang dikasih sakit supaya sadar. Justru orang beriman itu kalau dikasih sakit bisa jadi itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau dikasih lancar terus, saya kok maksiat terus tapi rezeki lancar ya. Nah itu jangan-jangan diulur, istidraj namanya, bukan disayang. Jadi itu perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Kemudian alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala pujian. Baik pujian berupa nikmat yang diberikannya kepada kita. Ya, atas nikmat yang diberikannya kepada kita, atau
atas nikmat yang diberikannya kepada orang lain, kepada orang tua kita, atau kepada orang lain yang kita nggak kenal. Juga kita memuji Allah karena segala sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Jadi segala puji bagi Allah. Oleh karena itu kita sebagai hambanya jangan merasa layak untuk dipuji. Saya nggak ada yang muji ya. Lalu menjadi sedih, kecewa, nggak dipuji. Jangan. Cukuplah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rabbil alamin. Karena dia adalah pencipta, pemilik, pengatur seluruh alam semesta. Nah, alamin di sini bisa diartikan seluruh alam semesta, baik makhluk hidup maupun benda mati. Tetapi di sini kata alamin, kata sebagian ulama, dia lebih ditekankan pada makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal. Alamin. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kata al-alamin ini bentuknya jamak. Seperti jamak mudzakkar salim. Tapi sebenarnya bukan jamak mudzakkar salim ini, tapi mulhaq. Ya, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim ini biasanya adalah untuk makhluk yang berakal, manusia, jin khususnya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini berbicara tentang kewajiban ibadah isinya, ya kan? Kucing wajib beribadah nggak? Enggak. Binatang nggak wajib beribadah. Apalagi benda mati. Ya. Jadi karena surat Al-Fatihah ini intinya berbicara tentang ibadah, maka digunakan al-alamin yang menunjukkan alam semesta secara umum, tetapi lebih ditekankan pada manusia dan jin, makhluk yang berakal, sekaligus juga punya hawa nafsu. Malaikat punya akal nggak? Punya hawa nafsu nggak? Enggak. Karena mereka tidak punya hawa nafsu, hanya punya akal, mereka tidak diberi pilihan mau ibadah mau enggak, terserah kamu. Enggak. Ya, karena enggak ada hawa nafsu ya mereka beribadah saja kerjanya. Jadi enggak ada ujian, tidak diuji. Binatang punya hawa nafsu enggak? Punya. Punya akal enggak? Akal dalam pengertian bisa membedakan baik buruk? Enggak kan? Makanya dia juga enggak diuji dengan taat atau maksiat, tidak diberi pilihan, tidak dikasih sanksi kalau salah, tidak dikasih reward kalau benar. Jadi yang diberi reward kalau benar, diberi sanksi atau siksa kalau salah, itu hanya yang punya akal sekaligus punya hawa nafsu. Sehingga dia bisa memilih. Sengaja Allah berikan pilihan. Imma syakira wa imma kafura. Mau syukur atau mau ingkar. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur di surat Al-Kahfi. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu manusia dan jin. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, segala puji bagi kita diberi pilihan oleh Allah mau ibadah atau tidak, mau taat atau tidak. Tapi yang jelas setiap pilihan kita ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Kemudian diulang lagi, kalau disebut Rabbul Alamin, itu kesannya adalah kekuasaan, maha berkuasa. Nah, supaya enggak serem, Allah meskipun dia maha berkuasa, dia tidaklah zalim. Makanya Rabbul Alamin ini kesan wibawa Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, pencipta, pengatur alam semesta. Membuat kita takut kan? Ada khauf, ada rasa takut. Nah, Allah imbangi dengan diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Bahwa Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, yang Maha berkuasa itu, meskipun kamu takut kepadanya, ya, wajar kamu takut kepadanya, tapi
Dia juga Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sampai diulang 2 kali. Di Bismillah ada, setelah Alhamdulillah ada lagi. Ini untuk menunjukkan bahwa isyarat bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Ya, lebih besar daripada kemurkaannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at ghadabi." Rahmatku lebih luas daripada kemurkaanku. Dalam riwayat lain, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku mendahului kemurkaanku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala hanya berkuasa di dunia? Tidak. Tapi dia juga Maliki Yaumiddin. Pemilik yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Jadi din di situ maknanya bukan agama ya. Tapi ad-din di situ maknanya adalah hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Disebutkan di surat Al-Infitar ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi Allah pemilik hari pembalasan. Bahwa setiap amal yang kamu lakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Dialah yang menguasainya. Gak ada yang bisa nyogok di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu rahasia dan hikmah keadilan Allah adalah adanya hari akhirat. Adanya hari kiamat. Sebab kalau seandainya nggak ada hari akhirat, mungkin orang akan mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Di dunia ini banyak penjahat nggak sempat diadili di dunia, ya kan? Nggak sempat tertangkap, penjahat besar, ya, yang membunuh sekian ratus orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang, menyebabkan perang dunia, membunuh dengan senjata pembunuh massal. Banyak yang nggak sempat diadili, udah mati duluan. Mungkin masuk sekedar masuk pengadilan, ya hakimnya disogok ya, atau diancam, ya, bebas. Ya, ada yang masuk penjara pun nggak sesuai dengan kejahatannya. Ya, korupsi sekian triliun masuk penjara cuma ya, setahun setengah, itu pun dipotong grasi remisi dan seterusnya. Jadi banyak orang jahat belum sempat diadili kejahatannya, sudah mati. Kalau nggak ada akhirat, nggak adil. Memang dulu itu ada, saya ingat, Edi Tansil. Edi Tansil ini penjahat koruptor yang membawa kabur 1,3 triliun. Orangnya kabur ke luar negeri. Sampai sekarang nggak ketahuan, nggak ketangkap. Saya ingat dulu ada acara televisi si Komeng itu, apa namanya, Spontan. Anda pernah dengar nggak? Acara Spontan di televisi. Dulu, zaman dulu sekali. Ya, dijual sepatu merek Edi Tansil. Sekali lari tidak akan terkejar. Nah, gitu. Jadi nggak sempat diadili. Kalau nggak ada pengadilan akhirat, wah enak banget. Sebaliknya, banyak orang baik, pahlawan, jujur, membela orang-orang yang dizalimi, menentang kezaliman, tapi ditangkap, dipenjara, ya, dibully, ya, disalahkan, difitnah, bahkan mungkin dibunuh. Kalau nggak ada akhirat, belum sempat dia dibalas kebaikannya, belum sempat mendapatkan
kebaikan dari perjuangannya, pengorbanannya, kebaikannya. Kalau nggak ada akhirat, Allah nggak adil. Jadi justru ya karena Allah adil, akhirat itu sebuah keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi justru tuwaffawna ujurakum itu yaumal qiyamah. Balasan kamu itu sempurna kamu peroleh itu di hari kiamat. Jadi kalau kita mengharapkan kesempurnaan di dunia, jangan. Itu salah. Nggak bakalan. Sempurna, kalau mau sempurna itu di akhirat. Mati dulu. Tidak akan lagi ada yang dizalimi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah itu Maliki Yaumiddin. Ini dari Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin ini kita dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kenal, nggak ada lagi pilihan kita kecuali apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi yang bagian yang kedua adalah bicara tentang thariqul ibadatis sahihah, jalan ibadah yang benar. Bagaimana? Jadi setelah kita tahu bahwa Allah lah yang punya sifat-sifat seperti itu, ya, mulai dari Ar-Rahmanir Rahim, Rabbil Alamin, ya, Ar-Rahmanir Rahim lagi Maliki Yaumiddin, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Ini namanya ikhlasul ibadati lillah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Tidak boleh berbuat syirik. Karena beribadah itu pasti akan ada tantangan, terutama dari hawa nafsu kita. Malas, kadang-kadang gengsi, ada orang yang gengsi, takut dibilang sok alim, dan tantangan-tantangan yang lain. Mulai dari yang ringan sampai yang berat, maka kita perlu meminta pertolongan. Makanya tidak hanya iyyaka na'budu, tapi juga perlu iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa beribadah. Mohon pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya. Itu mewujudkan iyyaka na'budu. Supaya kita bisa hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, tentu saja yang disebut ibadah adalah yang pertama ibadah yang mahdhah, ibadah ritual. Ya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, ibadah-ibadah yang mungkin kita nggak tahu setiap gerakannya manfaatnya apa ya. Kenapa sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, subuh kok cuma 2? Kan subuh masih seger ya, baru bangun misalnya. Kenapa maghrib 3? Kenapa nggak ada yang 5,5 rakaat misalnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kenapa harus sekian rakaat? Itu nggak bisa kita jawab. Makanya disebut mahdhah, ibadah murni yang ya sudah taati saja. Nah, tapi kalau ada ibadah-ibadah yang kita bisa memahami hikmahnya, makanya dia bukan ibadah mahdhah, ya, tapi ada ibadah yang sifatnya ibadah sosial, ya, ada manfaat sosialnya. Makanya zakat misalnya, zakat itu ada unsur ibadah mahdhahnya yang kita nggak tahu mengapa, tapi banyak juga yang ada unsur sosialnya, jadi kita tahu hikmahnya. Tapi dengan semakin majunya sains dan teknologi, mungkin saja ibadah yang tadinya kita nggak tahu hikmahnya, jadi kita tahu. Misalnya, kenapa harus sujud dalam sholat? Gitu kan? Kenapa? Ya salah satunya misalnya bahwa ketika sujud itu ternyata ada bagian sel-sel otak tertentu yang kalau kita nggak sujud nggak masuk darah di sel itu. Darah tidak mengalir ke situ. Tapi kalau kita sujud mengalir ke situ. Tapi kan tetap saja, kenapa kok 1 rakaat 2 kali sujudnya, nggak 5 kali?
Nah itu kan juga nggak bisa dijawab. Ya itulah perintah Allah, namanya mahdhur. Jadi baik ibadah yang kita tidak tahu apa hikmahnya, maupun ibadah yang kita tahu hikmahnya, harus kita lakukan. Sebab siapa kita yang harus tahu seluruh hikmah? Siapa kita? Ya kan? Yang penting adalah kita tahu itu adalah perintah Allah, cukup. Taat. Pasti ada hikmahnya. Cuma apakah kita tahu hikmahnya atau tidak, itu nggak jadi masalah. Sebab kalau seandainya kita hanya mau beribadah, kalau kita tahu hikmahnya, manfaatnya, sebetulnya pada hakikatnya kita bukan beribadah kepada Allah. Kita tunduk kepada akal kita saja. Kita tunduk pada hawa nafsu kita. Justru ada ibadah yang tidak kita ketahui manfaatnya, hikmahnya, atau belum kita tahu, dan kita tetap melakukannya, itu bukti bahwa kita taat kepada Allah tanpa syarat. Jadi jangan ngasih syarat kepada Allah, ya Allah, saya mau ibadah kepadamu, tapi syarat ya, saya harus tahu manfaatnya. Kalau nggak tahu, nggak mau saya. Memang siapa kita? Jadi orang yang beriman itu, ya, dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, baik untuk hal-hal yang dia tahu manfaatnya atau yang dia belum tahu. Tapi pasti ada manfaatnya, nggak mungkin. Sebab Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Termasuk ajaran agamanya, syariatnya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada maksud. Yang berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ini terakhir kali ya. Yang selanjutnya kita lanjutkan minggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi untuk bisa menempuh jalan ibadah yang benar, kita perlu menempuh jalan yang lurus. Nah, cuma jalan yang lurus ini jalannya siapa? Contohnya siapa? Jadi perlu prototipe atau perlu figur teladan yang bisa kita ikuti bahwa mereka telah menempuh jalan yang lurus. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah itu ayat 7 itu masuk ke bagian yang ketiga, bayanus salikin. Penjelasan tentang salikin, yaitu orang-orang yang menempuh jalan ibadah yang benar. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Dan nggak boleh kita mengikuti jalan yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, rinciannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi singkatnya adalah jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Nah, dijelaskan di surat An-Nisa, kalau nggak salah ayat 69. Ini namanya tafsir Quran bil Quran. Bagaimana menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi surat Al-Fatihah ayat 7 dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betul enggak ayat 69? Betul ya, An-Nisa ayat 69. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan berkumpul nanti di akhirat, di surga, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Kan kita minta kan, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Yaitu minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang siddiqin. Orang-orang yang punya sifat siddiq, jujur, benar dalam niat dan amalnya. Wasyuhada, orang yang mati syahid.
wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah mereka sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan yang membersamai kita di surga. Jadi kalau kita ingin jalan yang lurus, kita harus ikut mereka. Nah, terakhir sedikit, meskipun kita sholat sendirian, kita tetap mengatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami. Kalau lagi sholat sendirian boleh nggak diganti? Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ihdinis siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Boleh nggak? Kan kita sholat sendirian. Kita ubah. Nggak boleh, tetap harus iyyaka na'budu. Bukan iyyaka a'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian ihdina, tunjuki kami. Apa hikmahnya? Bahwa dalam taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita harus membawa spirit berjamaah. Semangat kebersamaan. Bahwa kita ingin masuk surga enggak sendirian, bersama-sama. Jadi walaupun kita sendiri, kita tetap ingat dengan saudara kita, sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman. Jadi enggak egois orang beriman itu. Walaupun sendiri, ya tetap kita ingat saudara kita. Mintanya untuk kami. Ihdina, tunjuki kami jalan yang lurus. Meskipun kita sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti yang bagian ketiganya lebih detailnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bayanus salikin fi tariqil ibadati sahihati wal munharifina anhu, ya. Penjelasan tentang salikin, yaitu orang-orang yang menempuh. Salik itu dari kata salaka, artinya menempuh. Salikin orangnya. Nah, salikin ini ada yang salikin siratal mustaqim, orang yang menempuh jalan yang lurus, yaitu para nabi tadi, sidikin, syuhada, sholihin. Ada yang menyimpang, munharifin namanya. Yaitu yang ada dua, ada yang maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah, dan waladhdallin, sesat. Nah, apa yang menyebabkan dimurkai, apa yang menyebabkan tersesat, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, baik yang di Zoom ya maupun yang di Ciputat ya, sini langsung offline. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Sandi ya. Mungkin yang di online belum dengar, suaranya kurang begitu jelas. Apakah boleh atau bagaimana terkait dengan membaca Al-Fatihah untuk orang yang sakit, ya, kemudian orang yang meninggal, ya, dan seterusnya, ya kan? Ini bagian dari sesuatu yang pasti akan ada perbedaan pendapat. Mengapa? Karena hal-hal seperti ini mengandung dua sisi. Sisi yang pertama adalah bahwa membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran secara umum dan Al-Fatihah itu baik. Itu semua sepakat. Kemudian juga bahwa membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran itu pasti mengandung keberkahan. Pasti nggak? Pasti. Ya, Al-Quran ini semuanya isinya berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Rasul Muhammad SAW, mubarakun, penuh dengan keberkahan, diberkahi. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, di surat Shad. Jadi sepakat, baca Quran, surat apapun, apalagi Al-Fatihah, ini surat yang paling afdal, pasti diberkahi. Itu sisi yang pertama. Nah, sisi yang kedua, apakah ada contohnya dari Rasul? Bahwa Rasul membaca Al-Fatihah
ketika mendoakan orang sakit atau ketika ada orang meninggal. Ini sisi yang kedua. Nah, mayoritas ulama melihatnya dari sisi yang pertama tadi. Jadi bahwa membaca Quran itu baik, membaca Quran itu penuh keberkahan. Bahwa Rasul kita tidak menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul tidak melakukannya atau melakukannya atau tidak melakukannya, tidak ada riwayat. Ya, itu tidak menjadi masalah. Jadi cukup dengan dalil umum mereka melakukan, membolehkan. Nah, ini ulama-ulama yang menyebutkannya bahwa membaca Al-Fatihah khusus untuk orang yang meninggal, ini dari sisi bahwa tidak ada riwayat dari Rasul, maka dia bid'ah. Artinya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi dari sisi bahwa dia adalah satu kebaikan secara umum membaca Quran, maka dia hasanah. Ini bid'ah hasanah istilahnya. Ini mayoritas ulama pendapat. Nah, tapi ada ulama yang lain mengatakan, selama Rasul tidak mencontohkan, saya tidak melakukan atau tidak boleh melakukan. Ini minoritas ulama. Nah, selama yang berbeda pendapat adalah orang-orang yang berilmu, kita boleh memilih pendapat yang mana saja. Karena kita bukan ulama, ya, taklid saja. Dan saling menghormatilah, saling menghargai. Kalau ditanya, kalau Ustaz, saya gimana? Saya termasuk yang pakai pendapat yang pertama. Saya kalau baca doa, biasanya saya awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Gitu. Karena meskipun tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum. Dan juga kita menemukan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang para sahabat melakukan sesuatu, membaca ayat tertentu di dalam Al-Quran dengan maksud tertentu, selama tidak ada larangannya, bukan maksud yang jahat, bukan maksud yang dilarang. Misalnya ada sahabat yang jadi imam, jadi ada pasukan yang dipimpin oleh salah seorang sahabat. Nah, dia ini sekaligus jadi imam sholat. Nah, setiap kali sholat, habis baca Al-Fatihah, baca surat apa gitu, tapi setelah baca surat apa, sebelum ruku dia baca Qul Huwallahu Ahad, selalu. Nanti di rakaat kedua juga begitu. Nah, yang makmumnya nih, para sahabat yang lain nanya, kenapa sih kamu selalu sebelum ruku baca Qul Huwallahu Ahad? Sahabat ini mengatakan, ya itu memang saya begitu. Kalau kalian suka ya silakan jadi makmum, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, mereka tetap jadi makmum. Kemudian setelah kembali diadukan kepada Rasul. Rasul tidak langsung mengatakan, siapa itu? Saya nggak pernah ngajarin. Enggak. Tapi Rasul nanya motifnya. Mengapa kamu baca surat Al-Ikhlas? Seperti itu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya cinta dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Sehingga saya suka sekali surat Al-Ikhlas. Kata Rasul, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Nah, jadi di sini mayoritas ulama mengatakan bahwa selama ada dalil umumnya, maka dilihat motivasi. Motivasi itu penting. Jadi membaca surah Al-Fatihah ya sebagai pembuka doa untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang sakit itu boleh. Apalagi kemudian untuk surah Al-Fatihah ditemukan riwayat bahwa para sahabat membacakannya untuk ruqyah. Ruqyah ada kepala suku yang kepatok ular atau binatang berbisa. Lalu oleh salah seorang sahabat disembuhkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebagai hadiah karena sembuh, mereka dikasih daging kambing, dipotongkan kambing. Nah, ketika diceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, kami begini-begini, kata Rasul, masih ada nggak kambingnya? Kalau masih ada, saya mau juga dong. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu benar dan hadiah kambingnya halal.
Bapak Rasul minta. Nah ini juga dalil atau ya satu alasan bahwa surah Al-Fatihah itu memang keutamaannya banyak. Jadi ya, menurut mayoritas ulama boleh saja untuk mengambil keberkahan. Tapi sekali lagi ada perbedaan pendapat, ya masing-masing harus kita hargai. Wallahu a'lam. Sudah jam 9:05, perlu istirahat juga para santriwati. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ya bisa dicatat, insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi, masih belum selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله